Sejarah teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik yang dianut oleh Gege dan Barnes merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus, secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus, kemudian ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru. Artinya, murid telah merespons stimulus yang telah diberikan. Menurut Sylvius, teori behavioristik memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan dari guru kepada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus dari guru untuk murid sehingga materi belajar yang disampaikan akan mudah terlupakan. Pendidik yang pengantar dengan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Ada yang menarik dari ilmuwan yang bernama Pavlov. Ia mencoba teori ini pada seekor anjing. Pavlov bertujuan ingin membuktikan apakah dengan teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan memberikannya stimulus dan respon secara berulang kali. Pada percobaan pertama, Pavlov mencoba memberikan makan kepada anjing tersebut, disertai dengan suara lonceng. Kemudian, anjing itu pun menghampirinya. Dari percobaan pertama itu, ia melakukan berulang kali dalam bentuk positive reinforcement. Sesaat, Pavlov hanya membunyikan suara lonceng, namun anjing itu pun tetap menghampirinya, seakan-akan tetap ada makanan untuknya. Hal ini membuktikan bahwa Pavlov berhasil merubah perilaku anjing tersebut menggunakan teori behavioristik. Nah, sekian dari pembahasan materi teori belajar behavioristik. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori belajar sosial. Teori belajar sosial yang dikenali sama Albert Bandura itu nekanin pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial itu sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik. Karena apa? Karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang kesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Teman-teman, kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari observasional melalui permodelan, yaitu dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Baik, kita lanjut ke pengertian teori belajar sosial yang lebih jelasnya. Jika teori belajar humanistik menekankan pada aktualisasi diri selama proses belajar, tidak demikian dengan teori belajar sosial. Oleh karena itu, pengertian teori belajar sosial dan humanistik berbeda. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori pemodelan. Sebenarnya teori belajar ini merupakan bentuk pengembangan dari teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya menekankan pada perubahan perilaku. Di antara beberapa teori belajar lain, teori ini tergolong masih baru, yaitu dikembangkan pada tahun 1986 oleh Albert Bandura, sehingga biasa disebut teori belajar sosial Bandura. Nah, menurut teman-teman, apakah teori belajar sosial mudah untuk diimplementasikan? Pada dasarnya, teori yang digagas Bandura memiliki konsep yang tidak terlalu rumit, yaitu seseorang hanya mengamati, lalu meniru atau mengulang kembali hal yang ia amati. Pengamatan itu pun tidak harus dalam bentuk melihat aktivitas fisik, melainkan bisa berupa kegiatan mendengarkan. Untuk mengimplementasikan ini, Bandura pernah membuat eksperimen menggunakan boneka yang diberi nama Bobo.
Pada eksperimen tersebut, anak-anak diminta mengamati perilaku kasar dan agresif orang dewasa terhadap boneka tersebut. Nah, saat anak-anak tersebut diminta untuk bermain bersama Bobo, mereka meniru tindakan agresif orang dewasa yang dilihatnya. Itulah contoh menunjukkan bahwa teori ini mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada pembahasan sebelumnya, Bandura menyatakan bahwa teori belajar seseorang tidak harus memperoleh reinforcement. Bahkan, hanya dengan melihat ia sudah bisa belajar. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Menarik bukan? Sekian pembahasan teori belajar behavioristik dan teori belajar sosial. Untuk kalian yang ingin berdiskusi dan bertanya, langsung saja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.